Selamat datang di podcast Ruang Bicara. Kali ini kami akan membawakan sebuah topik yang hot di kalangan masyarakat nih. Sebelum kami membahas topik, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber yang keren. Sebelum itu, boleh kenalan dulu dong. Dimulai dari narasumber yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anastasia Kartika Wulandari. Aku dari mahasiswa politik. Nah, selanjutnya nih, di narasumber kedua. Hai semuanya, kenalin aku Maulida Mustafsir Istiqomah dan saya sendiri pengamat sosial budaya. Wah, keren-keren kan? Sekarang ke narasumber yang ketiga. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mesyaro dari mahasiswa Fakultas Hukum. Selanjutnya nih, di narasumber yang terakhir. Halo semuanya, saya Laila Aida Ningrum dari aktivis sosial dan hak asasi manusia. Sekarang udah pada kenal kan dengan narasumber yang keren ini. Selanjutnya kami akan lanjut ke topik yang akan kami bahas. Tapi sebelum ke topik yang akan kami bahas, saya akan tanya dulu nih kepada narasumber saya, apakah kalian sudah siap untuk mengusut tuntas topik hari ini? Tentunya kita sudah siap karena kita akan membahas topik penting yang lagi hot di negara kita ini. Betul banget tuh Tasya, hari ini tuh kita bakal bahas tentang demokrasi, terus DPR. Ini tuh topiknya emang agak rendah gak sih? Tapi tuh maknanya dalam banget loh. Iya, kadang aku bingung sama demokrasi di negara ini. Di sini tuh demokrasinya cuma formalitas kah? Dan yang paling penting, apa nilai-nilai Pancasila itu masih hidup di tengah hiruk-pikuk politik di negara saat ini? Benar nih, narasumber kami sudah mengungkapkan keresahan yang telah terjadi di tengah masyarakat. Makanya adanya episode kali ini kami akan menjabarkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kerusuhan tersebut. Kita mulai dari demokrasi dulu kali ya. Tasya, sebagai mahasiswa politik, gimana sih kamu melihat demokrasi di era kita sekarang? Jadi menurut saya kalau dari sisi teori demokrasi itu ideal banget ya kelihatannya. Soalnya rakyat itu berdaulat, semua rakyat itu punya suara. Tapi dalam praktiknya seringkali yang paling keras suaranya itu justru yang punya kuasa seperti DPR dan lain-lainnya. Padahal sila keempat Pancasila itu jelas dibilang bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya itu demokrasi bukan cuma soal jumlah suara tapi juga soal kebijaksanaan moral. Iya, demokrasi kita tuh kadang kehilangan hikmatnya. Jadi kayak diskusi publik berubah jadi ajang debat kurir. Bener nggak sih? Wakil rakyat sibuk dengan citra, bukan sama rakyatnya. Kalau dilihat itu loh. Nah, nilai musyawarah bergeser jadi kompetisi dong. Dan yang bahaya itu banyak anak muda yang mulai jadi apatis. Mereka merasa buat apa ngomong, tau gak didengar juga. Padahal kalau anak-anak muda itu sekarang cuma diem aja, gak ada geraknya, demokrasi itu makin sekarat. Iya, bahaya banget tuh. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua nih, tentang DPR dan juga keadilan sosial yang perlu dipertanyakan. Sekarang kan kita lagi bahas yang lagi rame, tunjangan DPR naik di tengah situasi yang semakin sulit. Nah, menurut pendapat kalian nih, apa pendapat yang kalian berikan tentang permasalahan tersebut? Terutama kamu nih Mei, kamu yang anak hukum, gimana pandanganmu tentang masalah tersebut? Kalau secara hukum mungkin sah, tapi kalau secara moral itu patut dipertanyakan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya jadi dasar setiap kebijakan. Kalau rakyat masih susah buat makan, buat minum, buat berobat, dan fasilitas semakin susah buat orang yang susah, sementara para pejabat mereka dapat fasilitas yang makin banyak, tunjangan makin banyak, gaji makin banyak, dan di situ gimana letak keadilannya? Bener banget nih. Selanjutnya pendapat Tasya.
Mungkin bisa dikaitkan dari contoh nyata ya, lemahnya aktualisasi Pancasila itu di level kebijakan. Harusnya kebijakan publik itu lebih berpihak pada kesejahteraan umum. Jadi bisa membuat masyarakat itu merasakan keadilan. Terus bukan kesejahteraan yang untuk mereka yang jabatannya tinggi saja. Jadi biar kita itu sama rata. Setuju nih dengan pendapat Tasya nih aku nih. Selanjutnya boleh banget nih pendapat-pendapat kalian yang mau mengutarakan pendapat. Nah, kalau aku pribadi ya ini ya mau kasih pendapat ya. Yang bikin miris tuh, tahu nggak sih? Kalau seolah-olah empati sosial itu udah lama banget, bener nggak? Padahal tuh ya gotong royong itu dan keadilan itu inti moral itu bangsa kita. Kalau pemimpin itu udah lupa rasa, rakyat kehilangan percaya dong jadinya. Iya, Benar sih, benar. Benar banget, aku setuju dengan pendapat kalian masing-masing. Selanjutnya nih, apakah masih ada pendapat-pendapat kalian tentang isu yang kami bahas saat ini? Nah, aku juga setuju nih. Dan sebenarnya masyarakat sekarang bukan anti terhadap kesejahteraan pejabat, tapi mereka butuh kejelasan dan keadilan tentang kalau rakyat bisa lihat logika empati di balik kebijakan mereka nggak akan marah. Nah itu poin pentingnya, Pancasila bukan cuma pedoman rakyat, tapi juga ujian bagi wakil rakyat. Apakah mereka benar-benar perwakilan atau cuma perwajaan saja? Oke nih, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yakni segmen ketiga tentang kematian Afan Kurniawan yang kemanusiaannya patut diuji. Sekarang ke isu yang bikin banyak orang terhenyak, kematian Afan Kurniawan. Kasus ini nyentuh banget karena bukan cuma soal hukum, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan yang patut dipertanyakan. Wah, aku nih ya sebagai hak asasi manusia. Nah, menurut aku kasus Afan itu luka bersama. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah diuji di sini. Ketika nyawa seseorang warga negara Indonesia ini hilang dalam situasi yang tidak jelas, keadilan jadi terasa jauh kan ya. Nah, bangsa beradab seharusnya menghargai setiap nyawa tanpa pandang status. Kalau dari sisi hukum, ini jadi cerminan betapa penegakan hukum kita itu masih sangat lemah dalam aspek kemanusiaan. Kadang hukum kehilangan jiwanya, padahal hukum seharusnya pelindung bukan alat pembenaran. Dan kalau aku lihatnya dari sisi pentingnya peran publik, masyarakat sekarang itu lebih menuntut transpirasi dan itu bagian dari aktualisasi nilai Pancasila juga, di mana kita itu memperjuangkan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Nah, tapi sedihnya, seringkali itu kita cuma heboh di awal, padahal begitu beritanya reda, nurani kita itu juga ikut reda. Padahal nilai kemanusiaan itu harus dijaga, bukan musiman. Bener banget nih, Iis. Kadang kematian satu orang justru membuka mata jutaan orang. Tapi apakah kita mau terus melihat dan terus melek atau balik menjamkan mata saja? Baik para pendengar Ruang Bicara, selanjutnya kita akan lanjut kepada segmen keempat tentang refleksi Pancasila dalam tindakan. Oke, sebelum kita tutup, aku pengen dengar nih refleksi singkat saja dari kalian narasumber-narasumber keren yang hadir pada kali ini. Menurut kalian nih, apa arti aktualisasi Pancasila di dalam kehidupan yang di era sekarang kali ini? Kalau menurutku, aktualisasi Pancasila itu ketika kebijakan publik dijalankan dengan nurani, bukan dengan angka. Ketika rakyat benar-benar jadi pusat, bukan sekedar slogan politik. Kalau aku nih ya, Pancasila itu hidup seperti kayak empati gitu loh. Saat kita mau mendengar, membantu, dan nggak menutup mata tentunya pada ketidakadilan, di situ bangsa kita itu punya jiwa. Dan Pancasila itu tegak kalau hukum berdiri ke atas dasar kemanusiaan, keadilan tanpa rasa, bukan keadilan itu cuma formalitas.
Dan aku percaya Pancasila itu bukan cuma ideologi, tapi cara kita bersikap setiap hari dan jujur, saling bantu sampai berani bersuara, semuanya bagian dari itu. Keren banget nih refleksi dari narasumber yang keren pada kali ini. Berarti bisa kita simpulkan, Pancasila itu bukan sekedar dibaca, tapi harus dihidupkan kembali dalam cara kita berpikir, memutuskan dan juga berempati. Baik Sobat Podcast Ruang Bicara, itu dia obrolan kita yang tentunya spesial dan hot yang kami bawakan pada kali ini. Dari demokrasi yang kehilangan arah, DPR yang diuji nuraninya, sampai tragedi yang menguji kemanusiaan, semuanya mengajak kita berpikir, masihkah Pancasila itu masih hidup di dalam diri kita sendiri? Betul banget, semoga perbincangan kita kali ini bisa membuat kita lebih sadar untuk kedepannya. Bukan cuma soal politik, tetapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan. Dan semoga generasi kita itu beneran jadi penggerak, bukan hanya sekedar penonton. Karena hukum dan moral itu jalan beriringan. Dan nurani bangsa harus tetap nyala dan mulai dari diri sendiri. Baik, terima kasih kepada narasumber keren pada kali ini. Sebelum kita menutup segmen dan penutupan kali ini, saya punya jargon nih. Kami dan narasumber mempunyai jargon yang kami bawakan sebagai penutup pada episode kali ini. Baik, 1, 2, 3. Tetap berpikir kritis, berbuat baik, dan hidupkan Pancasila dalam tindakan. Baik, terima kasih. Kami dari podcast Ruang Bicara. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.